Kemudian urgensi pendidikan damai Bapak Ibu semua. Jadi pendidikan damai ini sangat penting di dalam membentuk karakter bangsa ya. Beberapa poin penting di sini meliputi yang pertama adalah mencegah konflik sosial dan juga intoleransi, kemudian memperkuat kerjasama antar siswa ya dari berbagai latar belakang dan juga menanamkan nilai-nilai toleransi dan juga saling menghargai. Ini adalah urgensi dari pendidikan damai. Nah, selanjutnya adalah definisi dari pendidikan damai dan juga resolusi konflik ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita pahami terlebih dahulu ya konsep dasar dari pendidikan damai ya. Betapa pentingnya apa namanya memahami nilai dan juga tantangan dalam pendidikan damai di lingkungan sekolah ini. Jadi proses yang menanamkan nilai, sikap, dan juga keterampilan untuk hidup harmonis dan bebas dari konflik itu adalah pengertian dari pendidikan damai. Nah, resolusi konflik ini adalah sebuah cara, jadi cara untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan mengedepankan dialog dan juga pemahaman antar pihak. Nah, ini adalah pengertian dari pendidikan damai dan juga resolusi konflik. Kemudian jika dikaitkan dengan tantangan radikalisme dan intoleransi ya, sesuai dengan tema besar yang dibuat oleh panitia begitu ya. Jadi radikalisme dan intoleransi di lingkungan pendidikan itu dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap siswa begitu. Nah, beberapa tantangan yang dihadapi ya ini meliputi kurangnya memahami makna kebinekaan Indonesia, kemudian mudah terpengaruh informasi tanpa disaring yang kemarin kita diskusikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian menganggap benar kelompoknya sendiri ya tanpa memandang benar kelompok lain gitu ya. Kemudian minimnya kesadaran di dalam menjaga persatuan bangsa dan enggan bergaul dengan teman yang berbeda. Jadi bergaul hanya dengan orang-orang yang ada di komunitasnya. Begitu. Jadi tidak mau dengan teman-teman berbeda. Nah, peran strategis dari guru pendidikan Pancasila di sini, Bapak Ibu semuanya. Jadi eh, guru ini sebagai agen perubahan begitu ya. Nah, melalui keteladanan ya sikap, maka kita sebagai pendidik ya ini menanamkan nilai toleransi, persatuan, dan kebinekaan dalam kehidupan sekolah. Nah, guru juga menjadi penggerak lahirnya generasi yang kritis ya terhadap isu radikalisme dan intoleransi ya, sekaligus mengajarkan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Nah, maka dengan demikian pendidik ya ini tidak hanya berperan sebagai pengajar tapi juga sebagai inspirator perubahan sosial menuju masyarakat yang damai dan harmonis. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah tantangan radikalisme dan intoleransi di sini ya. Jadi guru pendidikan Pancasila ya dan kewarganegaraan ini berperan penting dalam membentuk karakter siswa melalui menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati, kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan juga kontekstual serta punya kemampuan ya untuk membimbing siswa ya untuk berdialog dan juga berpikir kritis ya berdialog ini ya secara konstruktif begitu supaya nanti para siswa ini punya kreativitas juga gitu ya dalam memaknai perbedaan. Kemudian metode dan materi pembelajaran ya ini adalah dalam mengatasi radikalisme ya, dan juga intoleransi. Ini penting bagi guru ya untuk menerapkan metode pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai toleransi begitu. Nah, beberapa contoh metode yang efektif di sini adalah misalkan dengan diskusi kelompok ya untuk berbagi perspektif. Terus kemudian eh, penggunaan bahan ajar ya yang mencerminkan keragaman ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah menjadi teladan ya. Jadi keteladanan guru dalam perilaku sehari-hari. Ini adalah hal yang penting juga. Kemudian implementasi dan kolaborasi ya Bapak Ibu semuanya. Ini apa namanya menyoroti cara-cara efektif yang telah diterapkan untuk mengatasi radikalisme dan intoleransi dalam pendidikan ya.
Ini misalkan begini Bapak Ibu ya, metode resolusi konflik ini bisa dilakukan dengan mediasi antar siswa ya. Jadi untuk mendengarkan perspektif berbeda, dialog terbuka di kelas ya, untuk membahas isu-isu sensitif dan juga kegiatan kelompok yang menumbuhkan kerjasama positif. Ini adalah metode resolusi konflik ya yang cukup efektif ya. Jadi mediasi, kemudian dialog terbuka dan juga kegiatan kelompok yang menumbuhkan kerjasama positif ini sebagai upaya pencegahan juga begitu. Kemudian kolaborasi untuk pendidikan damai di sini ya ini kolaborasi antara guru ya. Kemudian saya kaitkan juga dengan peran dari orang tua dan juga masyarakat. Ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan damai. Nah, beberapa manfaat kolaborasi di sini meliputi meningkatkan komunikasi dan dukungan, kemudian memperkuat ikatan komunitas, ya, kemudian menyediakan sumber daya yang lebih baik, dan mendorong inovasi di dalam pembelajaran. Ini adalah kolaborasi untuk pendidikan damai. Nah, ini apa namanya? Saya akan tutup ya materinya, karena saya masih ada materi yang lain ya. Sebentar. Oke, sebentar. Ya. Ya, sudah terlihat ya Mbak Nanda ya dan Bapak Ibu semua ya. Ya, saya membuat dua materi Bapak Ibu ya. Kalau ini adalah materi yang saya buat beberapa waktu yang lalu ya. Ini berkaitan dengan integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan damai dan resolusi konflik di sekolah. Ini pernah saya sampaikan di apa namanya proses pembelajaran di kelas ya. Ketika saya mendapatkan kesempatan mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di salah satu kampus kesehatan yaitu di Poltekkes Kemenkes Kota Surakarta. Ini saya sampaikan. Bentar. Oke. Ya. Nah, ini adalah konsep dasar dari pendidikan damai ya, Bapak Ibu. Ini terlihat ya, Mbak Nanda ya. Mohon maaf Bapak untuk tampilan layarnya belum berpindah Bapak. Oh, apa ya? Di Bunia sudah berpindah? Belum. Oke, sebentar. Masih tetap, Pak. Belum berpindah. Oke, sebentar. Kalau ini sudah berpindah, Mbak? Masih belum Bapak. Ini untuk tampilannya juga belum tampilan penuh, belum tampilan layar penuh Bapak. Oke, sebentar, Mbak. Padahal ini sudah ini di tempat saya sudah berpindah, tapi memang ini ada tulisan ini sih. Your screen sharing is paused. Oke, sebentar, sebentar. Ini sudah berpindah belum, Pak? Belum juga. Masih belum berpindah juga Bapak. Jadi masih di slide pertama tadi ya? Iya, masih di slide pertama. Oke, sebentar. Berarti ya kalau begini kelihatan ya, Mbak ya. Iya.
Kalau gini sudah bisa terlihat, Bapak. Ya, tapi ini kecil. Ini berarti kurang ini. Apa namanya? Iya, eh tampilannya belum slideshow, Bapak. ya, belum slideshow ini. Tapi enggak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Ini enggak apa ya. Oke, oke. Berarti karena tadi belum saya coba ya. Nah, ini integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan damai dan resolusi konflik di sekolah begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi konsep dasar pendidikan damai ini dari Peace Education, ini dari UNESCO begitu ya. Nah, di sini apa namanya untuk pengertiannya ya atau definisinya di sini adalah proses menumbuhkan nilai ya, kemudian sikap ya dan perilaku yang menghormati kehidupan dan kemanusiaan ya. Itu adalah pengertian dari pendidikan damai menurut Peace Education dari UNESCO begitu. Nah, fokusnya di sini adalah pada pencegahan kekerasan, kemudian menanamkan toleransi dan keadilan sosial begitu ya, Bapak Ibu semua. Ya, biar agak besar. Oke. Nah, pendidikan damai ini bukan hanya menghindari konflik, tetapi mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, resolusi konflik di sini ya, konsep dasarnya adalah proses menemukan solusi adil, manusiawi, dan damai. Jadi mengajarkan cara menyelesaikan perbedaan melalui tadi yang saya katakan di awal tadi adalah dengan dialog, dengan mediasi, dan dengan musyawarah begitu. Jadi menghindari kekerasan fisik maupun verbal. Nah, ini pun selaras dengan sila yang keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Gitu. Ini adalah implementasi dari sila keempat Pancasila gitu. Kemudian keterkaitan di sini ya, pendidikan damai dan resolusi konflik ya Bapak Ibu semuanya. Jadi pendidikan damai dan resolusi konflik ini merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Nah, pendidikan damai ini membentuk karakter dan budaya begitu yang mencegah munculnya konflik. Kemudian resolusi konflik ini memberikan keterampilan praktis ya untuk menyelesaikan perbedaan secara adil dan secara manusiawi gitu. Nah, maka di sini keduanya ini memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila ya, dalam kehidupan sekolah ya, dalam kehidupan masyarakat ya, serta menjadi benteng ya untuk melawan radikalisme dan juga intoleransi begitu. Ya, jadi pendidikan damai ini merupakan dua sisi yang saling melengkapi dan tadi bisa membentuk karakter budaya yang mencegah munculnya konflik dan juga memberikan keterampilan praktis untuk menyelesaikan perbedaan secara adil dan manusiawi. Dan keduanya tadi memperkuat pengamalan dari nilai Pancasila begitu. Nah, di sini peran dari eh, guru PPKN ya ini penting gitu ya. Karena guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini memegang peran sentral karena tidak hanya mengajarkan pengetahuan secara kognitif ya, tetapi juga membentuk sikap ya, membentuk moral dan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila begitu. Nah, guru PPKN ini berfungsi juga sebagai role model begitu ya dalam menanamkan toleransi. Ya, jadi tidak hanya guru ya, saya pun ya sebagai pendidik ya di kampus, sebagai dosen juga sedang berusaha begitu ya bagaimana kita menjadi role model dalam menanamkan toleransi gitu ya, menanamkan nasionalisme dan semangat kebinekaan gitu ya sehingga sangat strategis dalam mencegah radikalisme di lingkungan sekolah. Nah, tadi pagi ya Bapak Ibu semuanya di kampus saya itu sedang melaksanakan kegiatan penanaman pohon bersama. Jadi mahasiswa baru itu wajib ya berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon ya sebagai wujud salah satu nilai kepedulian dan nilai konservasi gitu ya. Dan diikuti oleh ratusan ya mahasiswa dari berbagai perwakilan prodi di kampus gitu. Nah, kemudian setelah
menanam pohon bersama ya. Sebelumnya olahraga bersama dulu ya di lapangan, terus kemudian jalan bareng, kemudian menanam pohon begitu ya. Ini kalau siapa Mbak Ika kayaknya ya Mbak Ika juga alumni dari UNES mungkin dulu melakukan juga ini. Kalau Mbak Nanda kurang tahu dari UNES atau dari mana Mbak? Kebetulan saya juga dari UNES, Bapak. Oh dari UNES. Berarti Iya. ini ya dulu menanam pohon juga ya Mbak ya? Kebetulan saya angkatan online, Bapak. Jadi menanam Oh, pohon di rumah. oh di rumah. Berarti Iya. video kan gitu ya Mbak ya? Iya, Bapak. Kirimkan. Oh, berarti ini Mbak tahun depan ikut menanam pohon langsung karena kan dulu masih online gitu ya. Boleh. Ya, ya. Jadi itu kan wajib ya Mbak Nanda ya dan Mbak Ika ya. Jadi wajib dilakukan oleh mahasiswa baru ya untuk tadi nilai kepedulian dan juga salah satu nilai konservasi di kampus Universitas Negeri Semarang di kampus saya begitu dan juga kampus Mbak Nanda dan Mbak Ika. Nah, ini pun juga apa ya bisa dilakukan gitu ya kegiatan-kegiatan yang positif ini begitu ya sehingga nanti membentuk ini tadi nilai-nilai positif ya dan juga membentuk sikap moral karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila begitu. Nah, kemudian peran konkretnya Bapak Ibu semuanya ya, nanti ini bisa kita diskusikan ya. Ini yang pernah saya sampaikan, ini adalah misalkan sebagai edukator nilai. Jadi menanamkan nilai Pancasila ini sebagai dasar hidup yang damai. Ya, jadi diinsersi Bapak Ibu ya, atau disisipkan materi toleransi, kemudian materi hak asasi manusia dan kebinekaan dalam pembelajaran, begitu. Nah, kalau di eh, beberapa kampus yang saya ampu, kebetulan selain di UNES, saya juga di Poltekkes, kemudian di kampus UIN juga saya mengampu, itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi mata kuliah ya, atau kalau di sekolah ya mata pelajaran ya ada PPKN ya itu sudah berpisah ya. Jadi artinya Pancasila sendiri, kewarganegaraan sendiri. Kemudian ada juga kalau di kampus kesehatan itu ada mata kuliah namanya Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Nah, PBAK itu ternyata kalau di UIN itu belum ada mata kuliah yang berdiri sendiri ya. Jadi harus disisipkan, di insersi begitu ya di dalam mata kuliah Pancasila begitu. Nah, ini bisa dilakukan ya di dalam eh, kegiatan jadi sebagai edukator nilai ini tadi. Jadi memberikan contoh nyata juga kasus radikalisme dan mengajak siswa berdiskusi ya bagaimana cara damai menyikapinya. Nah, ini di pertemuan atau Zoom kita yang pertama kemarin sudah didiskusikan ya. Terus kemudian ada ide-ide ya dari Pak Ridwan, dari Bu Siti kemarin sudah kita diskusikan menarik ini untuk bagaimana menyikapi siswa yang radikal dan intoleran begitu. Kemudian yang kedua adalah sebagai fasilitator dialog ya. Jadi membuka ruang diskusi kelas yang inklusif gitu. Sehingga siswa terbiasa di sini apa namanya mengutarakan begitu ya pendapat tanpa takut. Ya. Jadi berani ini apa namanya menyampaikan pendapatnya. Kalau ada apa-apa, misalkan hal yang kurang pas ya, berani speak up ya, nggak minder, tidak takut gitu ya. Jadi ruang diskusi kelas yang inklusif ini sangat penting ya. Jadi kita ajarkan juga resolusi konflik, misalkan bagaimana cara melakukan apa ya musyawarah ya. Mungkin kalau siswa musyawarah lah ya, tapi kalau sudah di perguruan tinggi ini bisa strategi negosiasi, strategi mediasi dalam praktek begitu ya. Misalkan ada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa, itu saya yang mengampu juga ya. Jadi apa namanya alternatif dispute resolution ADR itu saya mengampu ya. Kebetulan juga selain di kampus kan saya juga mendapat amanah di BPSK Bapak Ibu. Jadi BPSK itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi ada namanya apa namanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jadi beberapa sengketa juga sudah saya tangani, tetapi memang tidak berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Tapi untuk strateginya bernegosiasi, mediasi, ya kemudian konsiliasi, musyawarah itu saya cukup bisa ya untuk melakukan itu begitu. Kemudian sebagai role model ya, ini menjadi teladan dalam sikap adil ya, menghargai perbedaan
dan menghindari ujaran kebencian. Ya. Kalau kemarin juga kita sepakat ya bahwa saring dulu baru share, ya. Hindari hoax ya. Jadi kita juga bijak dalam bermedia sosial. Ya. Kemarin kita sepakat begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sikap guru ya ini akan menjadi teladan ya bagi siswa ya termasuk dalam hal menghadapi konflik ya dengan kepala dingin ya. Jadi ini adalah strategi yang nanti harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Ya memang apa ya menghadapi siswa, menghadapi peserta didik itu kita harus sabar Bapak Ibu ya. Belum lagi ada mungkin nanti masalah-masalah yang lain ya, karena kita juga tidak mungkin luput dari masalah domestik ya kan. Mungkin ada masalah dengan ya pasangan kita, pasangan dengan keluarga kita, atau mungkin dengan tetangga kita ya. Tapi jangan sampai itu dibawa ke peserta didik kita begitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah nah ini sebagai agen pencegah radikalisme. Jadi mendeteksi sejak dini ya peserta didik yang menunjukkan gejala intoleransi atau simpati pada paham radikal. Jadi menyampaikan kontranarasi yang berbasis Pancasila ya, kemudian berbasis agama yang rahmatan lil alamin dan nilai kemanusiaan universal. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian juga sebagai penggerak lingkungan damai. Ya, jadi di sini membentuk komunitas sekolah damai begitu ya. Misalkan sekolah anti bullying, ya, kemudian ada forum diskusi lintas agama atau lintas etnis begitu. Itu bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga kalau saat ini ya yang sedang digagas oleh beberapa kampus ya termasuk di kampus saya Bapak Ibu itu adalah kampus yang ramah terhadap kaum difabel ya itu untuk menumbuhkan afirmasi yang positif ya. Jadi misalkan dari toilet terus kemudian dari jalan apa masuk ke kelas itu ada fasilitas lah untuk kaum difabel ya karena sekarang punya hak yang sama juga ya begitu ya. Dan dari dulu pun ada, cuma kan baru akhir-akhir ini ya kita cukup peduli begitu ya secara tindakan ya. Bahkan di beberapa rekrutmen pekerjaan pun ya sekarang ada juga ya perhatian untuk kaum difabel. Nah, jadi di sini adalah penggerak lingkungan damai ya karena kita kan semua saudara ya, mereka juga saudara kita, maka harus ya kita ini juga kita akomodir ya kebutuhan-kebutuhan mereka begitu. Kemudian mengintegrasikan dimensi profil lulusan seperti keluargaan, kemudian penalaran kritis dan juga komunikasi begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga moderator Mbak Nanda, ini saya lanjutkan berkaitan dengan ini ya, contoh implementasi misalkan ya di sini ya. Misalkan saat ada konflik kecil antar siswa. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan juga ya Bapak Ibu ya. Justru nanti kalau secara prakteknya begitu ya, mungkin Bapak Ibu lebih ini lebih menguasai ya secara prakteknya begitu. Bagaimana misalkan ada konflik antar siswa ya, misalkan ini perbedaan suku atau pandangan gitu ya. Maka guru PPKN ya atau kita sebagai pendidik ya harus bisa fasilitasi musyawarah kelas ya sebagai latihan resolusi konflik gitu. Kemudian membuat simulasi debat dengan aturan sopan. Ini yang pernah saya lakukan, Bapak Ibu ya. Jadi ada pro kontra misalkan ya kan. Eh, ada satu kasus, kemudian saya bikin ya misalkan gini lah ya, apa namanya tim-tim yang pro itu kadang pengennya kontra ya, tapi karena hasil spin ya, hasil diundi ya, sebisa mungkin dalam bersimulasi debat ya harus ini mengusahakan opini-opini yang positif begitu ya dengan aturan yang sopan ya supaya terbiasa berbeda pendapat tanpa permusuhan gitu. Kemudian menyusun proyek toleransi ya seperti misalkan perayaan hari besar lintas agama dengan saling menghormati ya ini bukan dengan saling merayakan ya ini yang saya tulis ini dengan saling menghormati ya. Jadi enam agama itu kan ya kita inilah ya kita jaga bersama ya. Jadi yang mayoritas juga apa namanya menyayangi yang minoritas juga menghormati yang mayoritas begitu. Kemudian saya lanjutkan ini
sebuah bagan ya yang saya buat Bapak Ibu, misalkan keterkaitan pendidikan damai dan resolusi konflik ya. Oh ini ada typo ini Mbak ya. Nah ini N-nya double. Nah ini aspek ya misalkan pendidikan damai ya resolusi konflik ya dan keterkaitannya bagaimana ya. Ini misalkan dari aspek tujuan. Ya, aspek tujuan dari pendidikan damai ini membangun budaya damai ya, empati dan toleransi begitu. Kalau resolusi konflik ini menyelesaikan perbedaan ya secara adil dan damai. Nah, kaitannya ya dari tujuan antara pendidikan damai dan resolusi konflik ini Bapak Ibu, pendidikan damai menciptakan sikap dasar ya untuk melakukan resolusi konflik begitu. Nah, kemudian eh, dari aspek pendekatan ya tadi aspek tujuan sudah ya. Kemudian dari aspek pendekatan ya pendidikan damai ini pencegahan ya. Jadi upaya preventif dan upaya pembentukan karakter begitu. Nah, kalau resolusi konflik ini adalah penanganan dan juga penyelesaian masalah. Nah, keterkaitannya apa? Keterkaitannya adalah ini Bapak Ibu, resolusi konflik merupakan bagian praktis dari pendidikan damai. Jadi merupakan bagian secara praktek ya, dari pendidikan damai, resolusi konflik itu. Nah, kemudian dari aspek nilai dasar ya Bapak Ibu, ini kalau pendidikan damai ini non kekerasan, kemudian ada prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan ya dan dialog gitu. Kalau resolusi konflik ini musyawarah, penghargaan dan kompromi begitu. Nah, keterkaitannya keduanya menanamkan nilai-nilai Pancasila gitu. Ya. Nah, beberapa ini ya, beberapa hal yang pernah saya temui ya Bapak Ibu dalam menangani resolusi konflik ya. Itu kalau kita ini kan hidup di Indonesia ini kan dikatakan bahwa negara Indonesia ini kan negara hukum ya Bapak Ibu ya. Jadi itu pun sudah ada di dalam konstitusi kita bahwa negara kita negara hukum. Nah, berarti apa-apa harus berdasar pada hukum. Nah, tetapi terkadang Bapak Ibu kalau kita hanya mencari kepastian hukum, itu rasa adil akan berkurang. Ya, maka yang paling tepat itu adalah selain ada kepastian hukum, itu ada rasa adil, tapi juga ada rasa manfaat. Jadi segitiganya itu harus begitu ya. Jadi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Nah, itu kalau itu sudah tercapai ya, itu nanti bisa apa? Muaranya adalah sejahtera masyarakat begitu ya. Cuma memang tidak mudah sih ya untuk menggapai semua itu begitu ya. Apalagi kalau di dalam pembuatan sebuah apa produk hukum ya itu ada sebuah cedera yang memang dibuat ya supaya tidak apa namanya eh, bisa dirasakan oleh semua masyarakat ya hanya memihak beberapa kelompok ya itu akan sulit ya. Ya, kepastian sudah bisa tapi keadilannya belum begitu. Nah ini sebuah ini juga strategi dalam menangani resolusi konflik begitu ya. Nah saya lanjutkan. Kemudian di aspek hasil akhir Bapak Ibu ya. Ini kalau pendidikan damai itu budaya sekolah yang damai dan inklusif untuk resolusi konflik ini hasil akhirnya adalah hubungan sosial yang harmonis. Nah, hubungan sosial yang harmonis ini yang sering saya katakan adalah keseimbangan ya. Jadi hak dan kewajiban terpenuhi, terus kemudian apa tertib sosial ya. Jadi ada tertib sosial berarti kan aturan sebagai kontrol sosial berhasil di sini. Ya, karena ada hubungan sosial yang harmonis. Nah, keterkaitannya di sini adalah kombinasi dari keduanya itu akan menciptakan sekolah bebas kekerasan dan intoleransi. Nah, kalau semuanya bisa memahami ini, gitu ya, maka inilah nanti yang menjadi peran kita ya, Bapak Ibu ya, kita sebagai pendidik ya, dari aspek ini ya kita berusaha ya untuk membangun itu semua begitu ya. Jadi dari tadi budaya damai, mencegah dan melakukan pembentukan karakter, non kekerasan, terus kemudian sekolah damai dan inklusif, kemudian bagaimana strategi menyelesaikan perbedaan tadi, penanganan penyelesaian masalah, musyawarah ya dan
menciptakan hubungan sosial yang harmonis ini harus kita lakukan ya untuk menciptakan sekolah bebas kekerasan ya. Kemudian saya lanjutkan, nah ini keterkaitan kalau dengan nilai Pancasila Bapak Ibu. Sila 1 ketuhanan yang Maha Esa Bapak Ibu. Nah, di sini apa namanya makna dalam pendidikan damai dan resolusi konflik ini ya. Di sila ke-1 ya Bapak Ibu, ini menumbuhkan nilai kasih, kemudian pengampunan dan hormat terhadap semua kepercayaan. Ya, jadi ini harmoni dalam keberagaman gitu. Kemudian sila kedua ini mengedepankan empati ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Ya, mengedepankan empati, anti kekerasan, kemudian penghargaan terhadap martabat manusia. Kemudian mengembangkan semangat kebersamaan lintas suku, agama, dan budaya. Ini sila yang ketiga. Jadi Indonesia ini kan bentang dari Sabang sampai Merauke ya, itu ada berapa apa namanya banyak sekali suku ya. Kalau pulaunya kan kalau nggak salah 17.000 sekian ya. Ya itu. Saya pun juga belum pernah menghitung. Saya juga tahunya dari membaca literatur begitu ya. Jadi kita harus mengembangkan semangat kebersamaan ini ya. Jadi suku, agama, budaya ya, untuk persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini menjadi dasar dari praktik resolusi konflik melalui musyawarah dan dialog gitu. Ya. Kemudian sila yang kelima, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menuntun pada penyelesaian konflik yang adil dan tidak diskriminatif. Nah, ini memang sulit ya, apalagi tidak diskriminatif ya. Ini sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Bahkan beberapa beberapa waktu yang lalu ya ada yang memelesetkan bahwa sekarang ini kok apa namanya masyarakat kecil ya itu semakin tertindas gitu ya. Misalkan ada yang mengatakan juga aturan-aturan itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas begitu ya. Ini memang sangat sulit sih untuk mengatasi diskrime ini ya, diskriminatif ini ya. Ya, kita perlu sinergi bersama kalau ini. Tidak hanya kita saja sebagai pendidik Bapak Ibu ya. Kalau bicara tentang itu ya. Tetapi ya dari penegak hukum, dari pemerintah dan juga partisipasi masyarakat itu perlu bersatu bersama ya untuk menyelesaikan ini tadi diskriminatif tadi. Gitu. Kemudian saya lanjutkan. Ini adalah model pembelajaran pendidikan damai ya Bapak Ibu melalui model dialog dan refleksi ya. Misalkan menganalisis kasus-kasus sosial, kemudian diakhiri dengan diskusi damai, ya, dengan game-game misalkan ya. Nanti bisa dilakukan. Kemudian model simulasi konflik dengan role play ya untuk melatih empati dan musyawarah. Kemudian kolaboratif, ini siswa bekerja lintas kelompok ya, agama dan budaya begitu ya. Dan kemudian proyek P5 ya. Jadi pelajar Pancasila kan ini ya. Jadi ya kan dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Ini subproyek sekolah damai. Jadi ada apa namanya proyek sekolah damai di Indonesia gitu. Ini beberapa contoh ya Bapak Ibu ya nanti bisa kita diskus bersama. Kemudian strategi pencegahan intoleransi di sekolah Bapak Ibu. Ini misalkan dengan membangun budaya sekolah inklusif dan saling menghormati, ya. Kemudian membentuk forum siswa damai atau mungkin bisa ini dikompetisikan ya Bapak Ibu, duta toleransi misalkan. Nah, ini kan nanti kan ada yang berminat pasti nggak mungkin kalau nggak ada ya. Dia nanti mendapat reward sebagai duta toleransi gitu ya. Terus kemudian mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan OSIS ya karena di sekolah ya kalau di kampus berarti ya dengan kegiatan ini himpunan mahasiswa ya atau juga unit kegiatan mahasiswa ini bisa diintegrasikan. Kemudian melatih siswa untuk mengelola konflik ya melalui mediasi dan musyawarah ya intinya adalah kita punya inilah ya apa perencanaan ya bagaimana melatih siswa itu untuk mampu mengelola konflik ya melalui musyawarah
gitu ya. Mungkin dengan belajar kelompok atau mungkin dengan pekerjaan kelompok, diskusi kelompok itu bisa dilakukan. Dan yang tidak kalah penting adalah melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan damai ini. Ya, jadi orang tua itu wajib, ya, masyarakat juga ya, tokoh masyarakat atau mungkin pemerintah desa ya atau kelurahan ya itu juga punya kewajiban dalam pelibatan ini ya. Yang tadi saya katakan kita tidak bisa apa namanya mengerjakan ini sendiri. Maka perlu apa? Kolaborasi, perlu adanya integrasi dari semuanya gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, ini udah di akhir slide ya yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan damai dan juga resolusi konflik ini bukan hanya sekedar teori Bapak Ibu ya, tetapi nafas kehidupan di ruang-ruang kelas kita begitu ya. Nah, melalui nilai-nilai Pancasila ini kita tidak hanya mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, tetapi juga punya hati yang lembut dan berjiwa besar. Ya. Maka selain ya apa namanya brand ya, tapi juga ada beauty behavior gitu ya. Jadi juga dia punya kelembutan hati, punya kebesaran jiwa ya. Jadi tidak hanya berpikir kritis saja ya, tapi dia juga punya adab ya, punya budi pekerti yang baik ya. Itu yang harus kita lakukan dan kita ajarkan gitu. Dan kita sebagai pendidik adalah penjaga nurani bangsa yang menanamkan kasih di tengah perbedaan ya, mengubah konflik ini menjadi kesempatan belajar dan kita menjadikan sekolah ya, kita jadikan apa namanya tempat kerja kita ini sebagai taman kebajikan gitu ya. Ya kita niati sebagai ibadah lah Bapak Ibu ya. Jadi kita niatkan sebagai ibadah, insya Allah nanti kita dalam melangkah juga enak begitu ya. Yang menumbuhkan empati, menumbuhkan keadilan dan persaudaraan. Maka mari terus kita nyalakan cahaya damai ya, karena dari ruang kelas yang damai ya, yang kita ciptakan nanti akan lahir anak-anak muda